Seorang wartawan di Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung ditemukan tewas di dalam sumur diduga jadi korban pembunuhan. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Jenderal Tandio Budi Revita sebagai Wakil Panglima TNI. Posisi Wakil Panglima TNI terakhir kali terisi tahun 2000 lalu. Seorang buruh jahit di Pekalongan dimintai klarifikasi oleh kantor pelayanan pajak atas transaksi bisnis senilai 2,9 miliar rupiah. Pihak KKP Pratama Pekalongan menduga ada penyalahgunaan NIK KTP. Halo, selamat malam saudara. Bertemu lagi di Kompas Malam bersama saya, Mahasiswa Tarigan. Kita langsung ke berita pertama. Saudara, seorang wartawan di Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung ditemukan tewas dalam sumur, diduga jadi korban pembunuhan. Satu terduga pelaku berhasil ditangkap. Setelah 2 hari dinyatakan hilang, Aditya Warman ditemukan dalam kondisi tak bernyawa. Jenazah wartawan okebos.com ditemukan di dalam sumur di kawasan kebun miliknya. Polisi telah menangkap 1 dari 2 terduga pelaku. 1 orang lainnya masih dalam pengejaran. Motif pembunuhan masih diusut. Yang bersangkutan kita kenakan diduga melakukan melakukan pencurian dengan kekerasan. Kenapa dikatakan pencurian dengan kekerasan? Karena bukti awalnya itu korban hilang belum dapat, sementara mobil sudah hilang. Namun pastinya masih dalam proses. Ini masih berproses, sudah diamankan 1, beserta juga dengan mobil korban sudah diamankan. 1 lagi waktu diamankan lari. Aliansi Jurnalis Indonesia Kota Pangkal Pinang menduga kasus pembunuhan tersebut tak terkait dengan kegiatan jurnalistiknya. Dari hasil penelusuran kita dari rekan-rekan AJI, sejauh ini kita belum bisa menyimpulkan apakah ada kegiatan-kegiatan jurnalistis yang terkait dengan kasus pembunuhan ini. Ya, untuk awal sih kita masih menduga ini motifnya ekonomi aja. Setelah dilakukan otopsi, jenazah korban dimakamkan pada Sabtu siang. Tim Liputan, Kompas TV. Terkait perkembangan kasus wartawan yang ditemukan tewas di sumur, kita tanyakan langsung ke Direskrimum Polda Babel, Kombes M. Rifai Arfan. Selamat malam, Pak Kombes. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kombes, kita langsung ke inti poinnya saja. Dalam kasus ini, apakah pembunuhan ada kaitannya dengan profesi korban sebagai wartawan? Baik, sampai dengan saat ini hasil penyelidikan kami belum ada kaitan dengan pekerjaan dari korban. Tidak ada sama sekali. Jadi apakah sudah diketahui motifnya apa sehingga terjadi pembunuhan dan menewaskan korban? Sampai saat ini belum bisa kami pastikan karena yang ditangkap ini baru tersangka yang membantu si pelaku. Jadi tersangka utama dalam pengejaran kami dari Polda Dikrimum Polda Kepulauan Bangka Belitung. Dugaannya ada berapa tersangka? Maaf, boleh dijelaskan, Pak Kombes? Baik, dugaannya adalah 2 tersangka. 1 yang ikut membantu, 1 lagi yang pelaku utama. Pelaku utama ini adalah karyawan daripada korban sendiri, atau dengan kata lain orang yang bekerja di kebun korban. Jadi itulah dugaannya kenapa dia dianggap sebagai pelaku utama, karena dialah yang terakhir bersama dengan korban. Di samping itu, waktu penggerebekan kemarin mobil dikendarai oleh pelaku, mobil korban dikendarai oleh pelaku atas nama Hasan Basri alias Abbas namanya. Dan masih dalam pencarian ya pelaku? Sampai dengan saat ini tim Jatanras Polda Kepulauan Bangka Belitung sedang melaksanakan penyisiran dibantu dengan Polres Oki dan jajarannya.
Oke. Salah satu upaya yang kami lakukan adalah menyebar foto tersangka di area hukum Polres Oki sampai dengan ke Polda, area hukum Polda Lampung. Demikian. Jadi kedua pelaku sebenarnya memiliki hubungan yang cukup dekat dengan korban, begitu ya Pak Kombes? Yang paling dekat dengan korban adalah pelaku utama yang saat ini belum tertangkap. Oke, baik. Dan kendaraan korban dibawa kabur oleh pelaku juga. Artinya apakah sudah ditemukan atau belum, masih dalam pencarian sama seperti satu lagi pelaku yang saat ini masih dicari? Baik, pelaku satunya atas nama Akmal alias Martin sudah ditangkap dan sudah kami tahan dan sudah berada di Polda Kepulauan Bangka Belitung. Begitu juga dengan mobil korban sudah kami temukan dan sudah kami bawa dan sudah ada di Polda Bangka Belitung. Demikian. Oke, satu pelaku, satu tersangka sudah ditangkap. Apa hasil pemeriksaannya? Hasil pemeriksaan sampai dengan saat ini alat bukti yang kami temukan baru sebatas membantu pelaku utama, membantu dalam persangkaan kasus 365, jadi pencurian dengan kekerasan namanya. Membantu dalam arti kata apakah ada imbalan atau mungkin juga tersangka ini juga punya motif yang lain pribadi begitu? Ya, sampai dengan saat ini yang bisa kita simpulkan sementara adalah bahwa tersangka yang kita tangkap atas nama Martin ini membantu, ya pasti ada motif imbalan. Salah satunya adalah handphone si tersangka atas nama Martin dijual untuk membiayai pelarian mereka dengan harapan tentunya akan diganti oleh si pelaku utama. Oke. Demikian. Dijual oleh kedua tersangka begitu ya? Ya. Dan sejauh ini nanti kira-kira apa pemeriksaan lainnya atau mungkin tindakan lanjutan dari pihak kepolisian untuk memecah misteri kematian korban? Ya, sampai dengan saat ini di samping kita memeriksa dari keluarga pelaku yang sudah kita tangkap, juga kita memeriksa keluarga daripada pelaku utama, termasuk juga dengan istri yang bersangkutan, bagaimana komunikasi terakhir dan seterusnya. Sementara itu yang bisa kita lakukan. Sementara sampai dengan saat ini masih dilaksanakan penyisiran. Penyisirannya mulai di wilayah Oki, Polres Oki sampai dengan ke Polda Lampung, sampai dengan di Bakau ya. Jadi sudah beberapa foto yang kami sudah sebar bahwa yang bersangkutan kita cari. Fotonya sudah kita sebar ke jajaran. Ada indikasi bahwa pelaku lainnya ini mungkin sudah keluar pulau atau sudah jauh dari lokasi begitu, Pak Kombes? Kalau yang kami pelajari sampai dengan saat ini masih berada di wilayah antara Polda Sumsel dan Polda Lampung. Kira-kira seperti itu. Ya, sebelum korban ditemukan tewas, apakah sudah digali begitu Pak Kombes? Apa kegiatan dilakukan oleh korban? Maksudnya sebelum kedua tersangka melakukan aksi kejinya? Kalau berdasarkan olah TKP, yang jelas terjadi kekerasan. Jadi ada olah TKP, kita laksanakan otopsi mayat, itu terjadi kekerasan pada korban. Artinya terjadi kekerasan dilakukan sebelum korban meninggal, selanjutnya dibuang ke sumur. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau latar belakang sebelumnya lagi, sampai dengan saat ini tidak ada hal yang mencurigakan. Ya. Jadi yang paling fokus kita adalah terjadinya kekerasan yang dialami korban dan diduga keras dilakukan oleh pelaku utama ini atas nama Hasan atau dengan pekerja kebun yang bersangkutan atau korban, demikian. Karena pelaku utama adalah orang terdekat korban, apakah ada indikasi bahwa peristiwa pembunuhan ini, kasus pembunuhan ini dilakukan secara terencana? Ya, ini belum bisa kami jawab karena kuncinya ada kepada korban itu sendiri. Jejak-jejak yang ditinggalkan belum bisa mengungkap apakah ini berencana, apa tidak, apa seketika. Karena jejak-jejak yang kami temukan belum bisa kami menyimpulkan hal tersebut. Jadi ini masih berproses, didoakan saja supaya ini bisa terungkap dengan cepat. Demikian. Baik, terima kasih Pak Kombes Rifai telah bergabung di Kompas Malam. Selamat malam, selamat kembali bertugas. Saudara, 4 oknum prajurit TNI ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kematian Prada Luki Namo yang diduga tewas dianiaya seniornya. Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat, Kadis Penat, Brigjen TNI Wahyu Yudayana bilang saat ini penyidik Pomdam masih mendalami peran masing-masing anggota TNI yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Keempat tersangka kini ditahan di ruang sel tahanan Subden Pom 9 ND NTT. Penetapan 4 tersangka dilakukan setelah penyidik memeriksa
20 saksi dalam dugaan penganiayaan terhadap Prada Luki. Dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas TV, Kadis Penadi Brigjen TNI Wahyu Yudayana bilang, sudah ditetapkan 4 tersangka dan dilaksanakan penahanan di Subdenpom 9 di ND. Dan pemeriksaan kepada yang bersangkutan akan dilanjutkan sebagai tersangka untuk diketahui peran masing-masing sehingga nantinya dapat ditentukan pasal yang akan dikenakan. 16 orang lainnya saat ini masih terus dilakukan pemeriksaan lanjutan dan tidak menutup kemungkinan ada tersangka baru dari hasil pemeriksaan tersebut. Keadilan harus ditegakkan. Ada satu catatan, biar tidak ada luki yang lain, luki-luki yang lain. Ingat baik, anak tentara jadi bunuh kok, bagaimana mau yang lain? Keluarga menuntut keadilan atas tewasnya Prada Luki. Prada Luki diduga tewas akibat dianiaya seniornya di asrama Batalion Nagekeo, Nusa Tenggara Timur pada 6 Agustus lalu. Ibu Prada Luki, Sepriana Paulina, mengaku belum mendapatkan kabar secara langsung soal 4 oknum prajurit yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Ibunda menyebut anaknya sempat menceritakan dirinya mendapat penyiksaan dari senior-seniornya pada akhir Juli 2025. Sepriana menduga anaknya dianiaya lebih dari 4 orang. Saya itu kan tidak tahu, saya baca itu yang nama-nama itu sekitar 20 orang. Tetapi pelaku itu lebih dari 4 orang. Lebih banyak. Lebih banyak saat itu yang diusut secepatnya, Mbak. Diusut secepatnya, tidak ada pandang bulu. Mau dia perwira, mau dia tamtama, bintara, kalau bersalah dihukum. Penyidik Pomdam masih mendalami peran masing-masing anggota TNI yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Keempatnya kini ditahan di ruang sel tahanan Subdenpom 9 ND NTT. Tim Liputan Kompas TV. Seorang buruh jahit di Pekalongan dimintai klarifikasi oleh kantor pelayanan pajak atas transaksi bisnis senilai 2,9 miliar rupiah. Pihak KPP Pratama Pekalongan menduga ada penyalahgunaan NIK KTP. Seorang buruh jahit di Pekalongan, Jawa Tengah kaget saat dimintai klarifikasi oleh kantor pelayanan pajak atas transaksi bisnis senilai 2,9 miliar rupiah. Pihak KKP Pratama Pekalongan menduga ada penyalahgunaan NIK KTP. Ismanto, warga desa Coprayan, Buaran, Pekalongan, syok saat didatangi 4 petugas kantor pelayanan pajak Pratama Pekalongan. Ia tak menyangka saat disodori surat permintaan klarifikasi atas transaksi bisnis senilai 2,9 miliar rupiah dengan rincian belanja kain dari sebuah perusahaan di Boyolali. Dalam surat itu tercantum nama, alamat, dan NIK KTP Ismanto, namun beda RT dan RW. Ismanto yang sehari-hari bekerja sebagai buruh jahit harian mengaku tidak punya usaha, apalagi membeli barang miliaran rupiah. Ia sempat ketakutan hingga mengurung diri di kamar selama 2 hari. Ya, saya awalnya pas bilang kayak gitu kan, saya, transaksi kain? Saya sih kayak gini Pak keadaannya, orang rumah saya aja kayak gini. Emang Bapak percaya kalau saya punya transaksi sebesar itu? Terus saya minta surat keterangan dari balik desa, saya bawa ke kantor pajak, dan kantor pajak juga. Ismanto mendatangi KPP Pratama Pekalongan untuk klarifikasi Jumat 8 Agustus lalu. Hasilnya, diduga terjadi penyalahgunaan data diri oleh orang yang tidak dikenal. Kepala KPP Pratama Pekalongan Subandi menyatakan sering terjadi kasus NIK dipinjam atau disalahgunakan orang lain untuk keperluan bisnis.
itu datang karena dari surat tersebut belum ada respon. Kami ini mendatangi, hanya menanyakan sebenarnya klarifikasi, benar enggak sih Pak, Bu, Anda ini melakukan transaksi nilai 2,9 sekali nilai transaksi ya, bukan pajaknya, bukan. Jadi ini pun dari nilai transaksi 2,9. Kalau misalnya nanti bisa dijelaskan, sebenarnya kami ingin klarifikasi. Pihak kantor pelayanan pajak mengimbau masyarakat tidak sembarangan membagikan NIK kepada pihak lain karena merupakan data pribadi bersifat rahasia. Hari Himawan, Kompas TV, Pekalongan, Jawa Tengah. Lebih lanjut mengenai buruh jahit yang syok karena dimintai klarifikasi soal transaksi 2,9 miliar rupiah. Kita sudah terhubung dengan Subandi, Kepala Kantor Pajak Pratama Pekalongan. Selamat malam Pak. Selamat malam Mbak. Ini bikin heboh, yang ditagih panik, didatangin sama petugas pajak. Awalnya gimana? Tidak ada profiling sebelumnya. Harusnya kantor pajak punya loh Pak. Terima kasih Mbak, tapi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih nih kalau diberi kesempatan oleh Kompas TV untuk menyampaikan semacam klarifikasi juga ya, untuk menghindari terjadinya miskomunikasi di antara kita atau di masyarakat kami. Mungkin awalnya Mbak, bahwa di sistem administrasi kami itu menangkap adanya transaksi antara sebuah perusahaan di daerah Boyolali itu dengan wajib pajak kami yang inisialnya I, yang isinya U tadi, bahwa ada transaksi totalnya, sekali lagi totalnya ya, sekitar 2,9 terjadi sekitar 43 transaksi, 43 kali transaksi, nilainya 2,9. Dari data tersebut kami mencoba mengirimkan surat, karena kalau kami satu-satu rasa-rasanya kami panggil WP satu-satu atau ngecek satu-satu kami kurang efektif, karena memang WP kami jumlahnya sangat banyak, sehingga kami beranggapan bahwa dengan mengirimkan surat ini lebih efektif. Jadi kami mengirimkan surat kepada WP yang bersangkutan, sebenarnya kami hanya ingin klarifikasi. Data kami ini kok ada transaksi ini benar enggak? Karena yang tercatat di sistem administrasi kami adalah nama wajib pajak tersebut. Kami menerbitkan surat tanggal 1 Juli, karena sampai dengan akhir Juli itu belum ada respon. Kebetulan waktu itu kami SOP selanjutnya adalah kami akan melakukan visit kepada wajib pajak, karena ini juga salah satunya menyangkut jumlah yang cukup material untuk lingkungan untuk ukuran Pekalongan ya. Jadi sekitar 2,9 itu jumlah yang cukup material sekali. Nah, ketika kami visit, sebenarnya kami berempat itu bukan semua, istilahnya kalau kami ada kepala eksekusi, ada account representatif, bukan semuanya AR dari wajib pajak tersebut, akan tetapi kebetulan kami pada hari yang sama itu kami bareng-bareng, karena biasanya kami juga untuk karena keterbatasan terkait dengan sarana prasarana, sehingga kami dalam satu hari itu biasanya bareng-bareng ada 4 orang, itu maksudnya itu satu kepala seksi dan 3 AR, untuk sebenarnya untuk konfirmasi aja, klarifikasi aja, ini bagaimana sih, apakah benar wajib pajak tersebut itu benar-benar melakukan transaksi tersebut. Oke. Nah, pada saat ya Mbak. Ya, jadi berarti wajib pajak yang diminta keterangan bukanlah subjek pajak yang tengah dikeker sama petugas pajak. Gimana maksudnya Pak? Maaf. Jadi maksudnya saat melakukan konfirmasi kepada wajib pajak yang kaget Pak, ini berarti dia bukanlah subjek pajak atau pemilik transaksi 2 miliar lebih tadi. Pada saat kami menerbitkan surat, kami belum ke arah situ. Jadi kami hanya... Tapi sekarang udah ketahuan kan Pak, kalau bukan dia maksudnya? Kenapa? Tapi sekarang udah ketahuan kan, kalau bukanlah dia yang memiliki transaksi tersebut? Ya, pada saat ini berdasarkan profiling ketika kami visit, kami menguji kepada wajib pajak pun, ketika kami lihat profilnya wajib pajak itu mungkin enggak dengan kondisi yang apa yang benar-benar terjadi, karena memang kami sudah minta kepada teman-teman, kalau untuk wajib pajak kondisi sebelumnya tolong bukan hanya sekedar di atas kertas, akan tapi benar-benar bisa dikunjungi untuk melihat kondisi sebenarnya seperti apa. Nah, pada saat itu berdasarkan visualisasi kami ya, teman-teman yang turun ke lapangan, ini kok rasa-rasanya, menurut kami, rasa-rasanya juga kok menimbulkan tanda tanya juga. Ini dengan kondisi yang mungkin WP tersebut, ya mungkin yang seperti seperti yang
dalam medsos-medsos yang mungkin hanya 10 juta, nggak sampai, nggak pernah pegang uang sekian, kerjanya hanya seperti ini. Rasa-rasanya dari visualisasi pada saat itu ya kami belum masuk ke yang lain, kok rasanya tidak memungkinkan. Oleh karena itu kami juga nanti mungkin akan pertimbangkan lagi terkait dengan data-data tersebut. Jadi sudah dipastikan bahwa NPWP-nya disalahgunakan oleh pihak lain. Mohon maaf Mbak, ini sebenarnya bukan NPWP karena kenyataannya wajib pajak ini belum terdaftar. Belum terdaftar di kami. Jadi dari data tersebut kami sebenarnya untuk konfirmasi benar nggak ini WP ini transaksinya benar atau enggak atas nilai sekian. Seandainya benar dan belum terdaftar, kami himbau untuk mendaftar dulu. Nah itu jadi sama sekali. Sorry, diklarifikasi sedikit Pak. Jadi transaksi ini ketahuannya dari mana? Dari sisi aplikasi kami Mbak. Nah tadi Bapak mengatakan bahwa ada kecurigaan ini perusahaan yang menggunakan begitu ya transaksi tersebut. Udah ketahuan Pak perusahaan apa, sektor apa mungkin? Kalau perusahaan rasanya ini karena ini terkait dengan sepertinya ya ini sekali lagi menurut dugaan kami ya Pak, karena ini perusahaannya itu tidak terdaftar di kami, ini di wilayah lain di luar kewenangan kami, seperti tadi kan disebutkan di dalam berita tadi daerah Boyolali. Jadi sepertinya ini kami duga, sekali lagi ini dugaan kami ya Pak ya, sekali lagi bukan kami menjustifikasi bahwa ini adalah perusahaan tekstil, karena ini kan terkait dengan pembelian kain kalau tidak salah. Dan penelusurannya sudah serahkan juga mungkin ke pihak kepolisian atau bagaimana? Karena ini tampaknya menggunakan data orang ya? Belum sejauh itu Mbak, karena ini kan data ini kan baru kemarin itu kami memperoleh data. Ya nggak apa-apa kan saya maunya biar cepat mana tahu gitu. Nah Pak begini, Pak Ismanto shock Pak ketika ada petugas pajak datang ke rumah. Kaget sekali. Dia merasa nggak pernah ada transaksi lebih dari 2 miliar begitu, sampai jadi introvert Pak di rumah, ngekong diri begitu, mengurung diri. Nah, saya mau tanya, tanggung jawab petugas pajak sudah memberikan klarifikasi belum ke Pak Ismanto bahwa seperti yang dijelaskan barusan sehingga dia bisa tidur tenang gitu loh Pak? Kami sudah Mbak, kami sudah. Ketika kami mengunjungi kepada wajib pajak yang bersangkutan, kami sudah menyampaikan bahwa tujuan kami ke sini ini adalah untuk mengklarifikasi. Jadi belum nagih dan kami belum ke arah situ. Jadi kami akan lihat benar nggak transaksi ini, karena ketika datang kami sudah melakukan cross-check-an dengan data. Wajib pajak sini mengatakan nicknya benar Pak, nicknya nick saya. Nah ketika itu kami baru menanyakan ini benar nggak ada transaksi semacam ini. Wajib pajaknya mengatakan oh enggak Pak, enggak, ini saya nggak pernah melakukan transaksi seperti itu. Jadi kami masih istilahnya masih awal banget lah. Ini sekali lagi ini bukan tagihan ketagihan kepada wajib pajak, ini hanya semacam klarifikasi menanyakan atas transaksi tersebut kebenarannya. Jadi statusnya Pak Ismanto apa Pak sekarang ini dalam kasus transaksi uang lebih dari 2 miliar ini? Statusnya kami masih melakukan ini lagi Mbak, istilahnya kalau masih melakukan ini ya karena ini case-nya belum selesai, karena baru Jumat kemarin kan, ini baru minggu kemarin, jadi kami masih pelajari lagi. Kalau misalnya ini nanti kenyataannya dan ini rasa-rasanya menurut kami akan cek lagi memang benar ya, nanti akan kita tindak lanjuti. Sebenarnya ini yang menggunakan nicknya siapa sih, atau transaksinya benar atau enggak sih. Nah nanti akan kami eskalasi ke atasan kami tentunya di Kanwil, karena ini nanti sudah beda wilayah ya Mbak ya, tadi seperti yang saya mau tadi kami di Pekalongan, sementara lawan transaksinya adalah di Boyolali. Itu kan lantas bagaimana cara KPP Pekalongan menelusuri siapa pelakunya, siapa di balik transaksi yang cukup besar nilainya? Nanti kami eskalasi dulu Kanwil, karena ini sudah beda teritori ya, adalah beda wilayah kerja lah, operasional kerja. Yang di satu sisi lawan transaksinya kan di Boyolali bukan wilayah kami, dan kebetulan kantor wilayahnya pun sudah beda. Kalau kami di Semarang, Kanwilnya, kalau yang Boyolali itu di Solo. Jadi nanti kami eskalasi dari Kanwil, nanti dari Kanwil mungkin bisa koordinasi dengan Kanwil yang ada di Solo. Jadi gimana Pak nanti upaya ke depannya sehingga tidak terjadi lagi kasus serupa? Ya tentunya kami tetap mengimbau kepada masyarakat ya, bahwa jangan sampai identitas kita itu disalahgunakan atau diberikan kepada orang lain atau dipinjamkan lah, karena ini resikonya cukup
besar sekali. Pokoknya identitas kita kalau benar-benar harus kita awasi benar-benar. Apalagi kalau nanti menyangkut masalah rekening ya. Rekening jangan sampai nanti ada yang rekening kita nerima rekening tabungan dari online. Lah itu nanti malah lebih ruwet lagi nanti ke depannya. Jadi filteringnya seperti apa supaya tidak terjadi lagi misalnya profiling begitu, atau mungkin kalau misalnya memang ada warga yang belum punya NPWP mungkin lebih rajin lagi gitu Pak untuk melakukan pengecekan, mengajak masyarakat supaya punya NPWP gitu loh. Proaktif. Ya kalau misalnya ini prinsipnya Mbak, bahwa kalau sudah memenuhi syarat kewajiban subjektif, bisa monggo silakan daftar untuk memperoleh mendaftarkan ke KPP terdekat. Kalau misalnya apakah KTP-nya digunakan atau tidak, kami belum sampai sejauh itu karena kami hanya sebatas ketika kami ada data itu kami tindak lanjuti dalam rangka konfirmasi itu. Pak Subandi, saya penasaran, sebenarnya kasus seperti Pak Ismanto ini baru kali ini terjadi atau sebenarnya sudah beberapa kali? Kalau menurut pengalaman kami memang sudah ada beberapa kali kasus case semacam itu. Jadi kadang ada yang pegawai atau karyawan yang dipinjam KTP-nya. Yang biasanya kadang ada karyawan dipinjam KTP-nya untuk mendirikan sebuah CV. Kan mungkin dalam beberapa case kan sering muncul itu, mungkin di mass media pun juga ada itu yang kemarin waktu sebenarnya ternyata, atau beli mobil ternyata pakai KTP pinjam nama dari sopirnya yang masuk gang sempitmu, rasanya juga nggak mungkin itu ada mobil itu bisa masuk. Nah, semacam itu sebenarnya juga kemungkinan bukan hanya di Pekalongan, tapi banyak di tempat lain juga terjadi kasus-kasus semacam itu. Oke, kasus ini sudah berulang terjadi. Artinya mungkin dengan kasus yang baru ini dengan Pak Ismanto, apa gebrakan terbaru dari perpajakan begitu Pak, supaya tidak terjadi lagi kasus serupa? Toh kita kan membutuhkan basis data yang bagus begitu. Ini kalau dari diceritain begini, saya merasa basis data kita belum oke gitu loh. Sampai tiba-tiba kucuk-kucuk datangin Pak Ismanto. Ya, betul Mbak. Yang penting basis data kita akan senantiasa kita update karena memang dalam beberapa case itu memang kadang dalam beberapa case wajib pajak kadang sebenarnya sudah pindah, tapi kadang tidak lapor ke kami atau statusnya sudah berubah, tapi tidak ada lapor ke kami, sehingga kami tidak mengetahui secara pas karena kami ya terus terang ada keterbatasan. Kami mengawasi di Pekalongan sendirilah, itu ada sekitar 500.000 wajib pajak. Tenaga pengawas kami hanya total pegawai hanya 100, yang khusus pengawasan mungkin hanya sekitar 40. Jadi terlalu banyak yang kami awasi sehingga kami tidak bisa mengawasi satu persatu, dan rasa-rasanya kami dalam melakukan pengawasan tentunya lebih bersifat diutamakan. Kalau misalnya itu nilainya besar ya kami akan fokus ke situ. Mungkin yang belum ini ya mungkin kami belum bisa karena keterbatasan itu. Ya, keterbatasan membutuhkan kerjasama dari semua pihak begitu ya Pak Subandi. Kami akan menunggu bagaimana cerita akhir dari ini, dan kita tunggu siapa sebenarnya yang menggunakan data dari Pak Ismanto terkait dengan transaksi dana lebih dari 2 miliar rupiah. Terima kasih Pak Subandi, selamat malam, sehat-sehat selalu. Malam. Saudara, informasi berikutnya di Kompas Malam. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Jenderal Tandio Budi Revita sebagai Wakil Panglima TNI. Posisi Wakil Panglima TNI terakhir kali terisi tahun 2000 lalu. Di tengah meningkatnya kecaman internasional atas rencana Israel untuk mengambil alih kota Gaza, Israel terus menggempur jalur Gaza. Ledakan masih terlihat di langit Gaza pada Sabtu malam. Israel terus menyerang wilayah pengungsian warga di jalur Gaza. Menurut pejabat kesehatan Palestina, 20 warga tewas saat mencari bantuan pada hari Sabtu. Dan 11 orang meninggal dunia akibat malnutrisi dalam 24 jam terakhir. Kritik terhadap Israel terus muncul bersamaan dengan bantuan makanan yang sulit menjangkau warga Palestina di kantong-kantong pengungsian karena akses yang dibatasi Israel.
Tank-tank Israel bergerak ke perbatasan Gaza di tengah rencana Israel untuk mencaplok Gaza sepenuhnya. Warga Israel khawatir rencana itu membahayakan 50 sandera yang tersisa di Gaza. Sejak Jumat lalu, tank-tank Israel bergerak masif ke Israel Selatan yang berbatasan dengan Gaza. Pengerahan ini menyusul rencana Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu untuk mencaplok sepenuhnya wilayah Gaza. Rencana itu ditentang oleh puluhan ribu warga Israel yang berunjuk rasa di Tel Aviv Sabtu waktu setempat. Mereka khawatir pendudukan kembali Gaza akan membahayakan nyawa 50 sandera di Gaza. Upaya gencatan senjata kembali menguat. Utusan khusus AS Steve Witkoff dijadwalkan bertemu Perdana Menteri Qatar di Spanyol untuk mempersiapkan kerangka gencatan senjata baru. Serangan Israel ke Gaza membuat korban terus berjatuhan. Perdamaian jadi satu-satunya jalan agar kehancuran dan penderitaan segera berakhir. Warga Gaza menderita karena perang yang berkepanjangan. Konflik membuat para korban kehilangan banyak hak dalam hidupnya. Selama perang berlangsung, setiap hari korban terus berjatuhan. Menghentikan perang adalah satu-satunya jalan agar kehancuran tak semakin masif terjadi. We had more than 60,000 that have been killed. Most of them are children and women. We have more than 200,000 killed, injured, or under the rubble. Enough is enough. We don't need more wars, more killing, more agonies, more occupation, more genocide. What we need is to stop this machine of war and to open doors for peace. Hari demi hari derita warga Gaza terus berlanjut. Makanan jadi barang langka. Warga Gaza bahkan harus bertaruh nyawa demi mendapat makanan. Situasi makin rumit di tengah blokade Israel membatasi pergerakan truk-truk bantuan. Warga Gaza terus bertahan di tengah derita. Kelaparan ekstrim melanda. Konflik selama lebih dari 20 bulan menghancurkan Gaza. Kerusakan masif salah satu kelompok rentan yang menanggung derita akibat perang adalah ibu menyusui. Salah satunya Inas, ibu 3 anak. Anak bungsunya berusia 2 bulan, kesulitan menyusu karena ASI Inas tak mencukupi. Dia mengalami malnutrisi sebab memprioritaskan makanan untuk anaknya yang lain. وبيرموا حالهم على الموت عشان يوفروا لأطفالهم بس خبزة وبنشوف كيف بصير يعني أنا بحكي عنها إنها لقمة مغمسة بدم. Demo dari warga dunia terus menggelora. Israel diminta berhenti melakukan genosida di bumi Palestina. Distribusi bantuan untuk Gaza kacau dan kerap merenggut nyawa. Banyak nyawa melayang saat sesama warga Gaza antre bantuan makanan hingga ditembaki pasukan Israel. Distribusi bantuan via udara pun dinilai tidak manusiawi dan membahayakan keselamatan warga. Untuk membahasnya, kami sudah terhubung bersama pengamat Timur Tengah, Mustafa Abede Rahman. Selamat malam, Pak Mustafa Abdul. Selamat malam, Mbak. Pak, ada krisis kemanusiaan di Gaza. Israel melonggarkan blokade dan mengizinkan truk-truk bantuan masuk, tapi jumlahnya masih jauh dari kebutuhan dan distribusinya kacau. Apa yang sebenarnya terjadi? Ya itu. Jadi walaupun Israel sudah mengizinkan bantuan kemanusiaan masuk, tapi Israel dalam waktu yang sama masih setengah hati. Artinya truk kontainer bantuan kemanusiaan yang diizinkan masuk dalam jumlah yang sangat terbatas. Ya. Menurut Kementerian Penerangan Palestina bahwa truk kontainer bantuan kemanusiaan yang harus masuk ke jalur Gaza dan memadai untuk mengatasi bencana kemanusiaan di Gaza itu minimal sekitar 500 sampai 600 truk kontainer kemanusiaan yang masuk setiap hari. Ya. Tapi kenyataannya yang terjadi selama ini yang diizinkan oleh Israel hanya 50 sampai 70
truk kontainer bantuan kemanusiaan. Artinya masih jauh dari memadai. Maka kalau terjadi bencana kemanusiaan, kalau terjadi kekacauan, penjarahan dan lain sebagainya, ini akibatnya adalah karena Israel hanya memberi izin masuknya bantuan kemanusiaan tersebut dalam jumlah yang sangat terbatas. Artinya, kalau dari penjelasan Anda saya tangkap, Anda melihat bahwa Israel memang sengaja dibalik kekacauan sistem distribusi bantuan untuk Gaza? Betul. Begini Pak ya, kalau kita merujuk ke belakang sedikit aja, ya, ini yang menjadi karut marutnya bantuan kemanusiaan ke jalur Gaza saat ini ya. Ini kan sejak Amerika dan Israel mengambil alih kendali proses bantuan kemanusiaan ke jalur Gaza dari PBB dan lembaga internasional lainnya. Dan itu dimulai sejak tanggal 27 Mei tahun 2025. Jadi sejak tanggal 27 Mei 2025 Amerika bekerja sama dengan Israel mengambil alih proses bantuan kemanusiaan tersebut, dan Amerika membentuk apa yang namanya Yayasan Kemanusiaan Gaza atau Gaza Humanitarian Foundation, gitu ya. Itu yang dibentuk oleh Amerika dan didukung penuh oleh Israel. Nah, Yayasan Kemanusiaan Gaza itu kemudian membangun 4 posko saja di Gaza ya, dan semuanya ada di jalur Gaza Selatan. Nah, setiap posko itu hanya mampu menangani 300.000 warga Gaza. Kalau 4 posko, 300 kali 4 kan berarti 1,2 juta. Padahal penduduk jalur Gaza itu 2,3 juta, berarti lebih dari 1 juta atau 1,1 juta ini pasti tidak mendapat bagian dari bantuan kemanusiaan tersebut. Ini dikritik penuh oleh PBB dan Mesir sejak awal bahwa konsep ini akan gagal, dan ini yang terjadi sekarang. Ya, dan termasuk juga kalau kita lihat pengiriman bantuan ke sana, termasuk juga via udara, ternyata justru memakan korban. Ada apa di balik ini, Pak Mustafa? Ini kan begini, itu kan urutannya tadi itu. Jadi sejak tanggal 27 Mei tahun 2025, Amerika bekerja sama dengan Israel mengambil alih bantuan kemanusiaan tersebut dari PBB. Ya. Kemudian sejak tanggal 27 Juli tahun 2025, Israel membangun yang namanya koridor kemanusiaan. Ya. Jadi Israel mengeluarkan izin bagi masuknya kontainer bantuan kemanusiaan tersebut ke Gaza, walaupun kenyataan di lapangan itu sangat terbatas. Akhirnya ya, beberapa negara seperti Uni Emirat, kemudian Jordan, Prancis dan seterusnya menerjunkan bantuan kemanusiaan itu dari udara, karena yang dari darat itu aksesnya sangat dibatasi oleh Israel. Pak Mustafa, sejauh ini berlarut-larut masalah di Gaza, singkat saja, bagaimana peran internasional termasuk PBB, termasuk juga bagaimana chaos yang terjadi ketika penyaluran bantuan, apakah sudah pas atau belum tindakan mereka, dan termasuk juga bagaimana respon mereka terhadap dengan upaya Israel mencaplok Gaza? Ya, ini apa rencana Israel sekarang seperti dikatakan tadi akan mencaplok Gaza, ini akan semakin menimbulkan bencana kemanusiaan. Apa yang terjadi saat ini saja, ini saya belum kabinet keamanan Israel itu kan baru hari Jumat kemarin mengambil keputusan memberi lampu hijau kepada pemerintah Netanyahu untuk mengendalikan secara penuh jalur Gaza. Dan kalau kita singkat saja, PBB tidak melakukan apa-apa ya Pak? Ya, PBB itu hanya menyerukan saja, tapi tidak pernah didengar oleh Israel gitu loh. Oke, baik. Terima kasih Pak Mustafa telah bergabung di Kompas Malam. Semoga masalah di Gaza dapat segera selesai dan dunia benar-benar membela kemanusiaan. Selamat malam. Selamat malam. Saudara, sorotan berikutnya, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Jenderal Tandio Budi Revita sebagai Wakil Panglima TNI. Posisi Wakil Panglima TNI terakhir kali terisi tahun 2000 lalu. Hormat senjata!
Setelah 25 tahun kosong, posisi Wakil Panglima TNI kembali terisi. Dalam gelar pasukan dan operasional dan kehormatan militer, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Jenderal Tandio Budi Revita sebagai Wakil Panglima TNI. Sebelumnya, Tandio Budi Revita menjabat Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat dengan pangkat Letjen. Pelantikan Wakil Panglima TNI kepada Jenderal TNI Tandio Budi, lulusan Akademi. Terkait posisi Wakil Panglima TNI yang baru dilantik, anggota Komisi 1 DPR dari fraksi PDIP TB Hasanuddin mengatakan hal tersebut merupakan konsekuensi logis atas restrukturisasi yang dilakukan di tubuh TNI. Dengan pendamaian personil, ada restrukturisasi, ya terus terjadi. Ya, kendali atau rentang kendali komando pengendalian itu menjadi semakin luas. Plus tentu tupoksinya bertambah, sehingga di situ dibutuhkan Wakil Panglima TNI. Jadi ini konsekuensi logis dari pengembangan kesiapan prajurit TNI. Sementara pengamat militer ISES Hairul Fahmi menilai keberadaan Wakil Panglima TNI membantu tugas Panglima untuk koordinasi lintas matra. Saya kira posisi ini bukan sekadar pendamping Panglima, ya, melainkan bagian dari inti komando yang berperan ya menjaga kesinambungan kerja, ya, terutama ketika Panglima berhalangan atau ketika negara menghadapi situasi darurat maupun krisis, gitu ya. Fungsi ini juga penting ya untuk mempercepat proses pengambilan keputusan, mengurai beban koordinasi yang. Pelantikan Wakil Panglima TNI menjadi momen bersejarah. Pasalnya, jabatan Wakil Panglima TNI terakhir dipegang oleh Jenderal TNI Purnawirawan Fahrul Razi pada tahun 2000 lalu. Tim Liputan, Kompas TV. Atraksi udara mewarnai upacara gelar pasukan operasional dan upacara kehormatan militer. Foto Presiden Prabowo Subianto yang berukuran raksasa terbentang di langit Batu Jajar, Bandung, Jawa Barat. Atraksi udara mewarnai upacara gelar pasukan operasional dan upacara kehormatan militer di Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus TNI AD di Bandung, Jawa Barat. Saksikan bersama manuver udara Victory Jump. Salah satu yang menjadi sorotan adalah saat foto Presiden Prabowo Subianto yang berukuran raksasa terbentang di langit Batu Jajar, Bandung, Jawa Barat. Foto Presiden Prabowo dikibarkan 4 prajurit TNI yang melakukan aksi Victory Jump atau terjun payung dari angkasa. Tampak di layar Videotron, prajurit TNI menunjukkan kemampuan dan prestasi gemilang. Dalam selanjutnya, para penerjun. Menteri Kabinet Merah Putih dan sejumlah pejabat yang hadir dalam upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer di Pusdiklat Bandung kompak mengenakan seragam loreng militer. Presiden Prabowo bilang pemakaian seragam loreng militer oleh para menteri sebagai tanda jajaran kabinetnya siap mempertaruhkan diri demi rakyat. Dalam pidatonya sebagai inspektur upacara, Prabowo menyinggung soal sistem pertahanan rakyat semesta demi kedaulatan bangsa. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Kompas Malam, dan saudara jangan lupa cukupi kebutuhan air mineral Anda setiap hari dan rasakan kesejukannya. Saya Mahasiswa Tarigan, sampai jumpa.